Nek bocah lair kebukasan, kudu diruwat. Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Filmverse. Nah, setelah kemarin sempat ngeliat trailer dari film Inang, jujur aku sempat penasaran karena pengen cepet-cepet untuk bisa nonton film Inang ini, guys. Karena kalau dilihat dari trailernya, film ini tuh sepertinya bakalan seru dan sangat menarik banget untuk kita tonton. Lalu setelah nonton filmnya, apakah film Inang ini memuaskan atau malah justru sebaliknya? Nah, daripada kalian penasaran, silakan cari tempat rebahan yang nyaman dan inilah dia review dari film Inang. Di Indonesia, film bergenre horor memang sangat disukai oleh sebagian besar masyarakatnya. Oleh karena itu, tak heran jika banyak sutradara yang berlomba-lomba membuat film horor berkualitas untuk bisa menarik banyak penonton. Setelah film KKN Desa Penari, Pengabdi Setan, Ivana, dan beberapa film lainnya, kali ini film Inang pun berhasil mendapat antusias dari para penontonnya. Film yang diproduksi oleh IDN Picture ini merupakan film horor pertama yang digarap oleh sutradara Fajar Nugros. Film ini diperankan oleh Naysila Mirdad, Lydia Kandou, Dimas Anggara, dan ada beberapa pemain lainnya. Menurutku cerita dalam film ini tuh cukup menarik karena mengangkat sebuah mitos dari tradisi yang ada di tanah air kita ini. Indonesia sendiri memang memiliki banyak sekali budaya leluhur yang memiliki cerita-cerita mistis di dalamnya. Film ini mengangkat salah satu mitos di daerah Jawa, yaitu tentang mitos Rebo Wekasan sebagai dasar cerita utamanya. Rebo Wekasan artinya hari Rabu terakhir di bulan Sapar dalam penanggalan Hijriah. Rebo Wekasan dipercaya sebagai hari diturunkannya bencana, bahkan hari ini juga dipercaya sebagai hari sial. Sehingga sebagian masyarakat Indonesia mengadakan ritual adat yang bertujuan untuk menolak bala dan meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, salah satu mitosnya jika ada bayi yang lahir pada Rebo Wekasan, maka usianya tidak akan lebih dari 10 tahun. Sehingga bayi tersebut harus diruat atau dibersihkan agar bisa terhindar dari nasib sial dan malapetaka yang akan menimpanya. Di film Inang ini ada orang tua yang meyakini mitos tersebut dan mereka mengikuti ritual tumbal agar anaknya bisa hidup lebih lama lagi. Film Inang ini akan menceritakan tentang Wulan, seorang karyawan supermarket yang hamidun dan ditinggalkan oleh kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Wulan pun harus bekerja keras untuk menjaga anak yang ada di dalam kandungannya itu sendirian. Di sini Wulan pun bergabung dengan sebuah grup di sosial media yang menjadi wadah tempat konsultasi gratis tentang masalah-masalah kehamilan. Melalui grup itulah Wulan bertemu dengan keluarga Santoso yang bersedia untuk mengadopsi anak Wulan setelah lahir nanti. Keluarga Santoso mengizinkan Wulan untuk tinggal bersama mereka sampai Wulan melahirkan. Tapi selama tinggal bersama keluarga Santoso, Wulan mengalami berbagai hal-hal aneh. Wulan tak sadar bahwa keluarga Santoso ini ternyata mempunyai niat yang buruk kepadanya dan anak yang ada di dalam kandungannya. Jujur dari awal nonton, aku terkesan dengan sajian visual yang ada di film Inang ini. Ada beberapa adegan yang menurutku pengambilan gambarnya terbilang cukup bagus dan menarik, guys. Alur ceritanya susah ditebak dan ada plot twist juga di dalam ceritanya. Bahkan aku gak nyangka kalau ending dari film Inang ini ternyata tentang mempercayai mitos dari tradisi Rebo Wekasan itu sendiri. Untuk jumpscare-nya cukup rapi dan jumpscare di film ini itu bukan jumpscare yang terkesan murahan, guys. Meskipun film Inang ini bukan film horor yang banyak nampilin hantu, tapi rasa tegang dan ngeri bakal kalian rasakan lewat adegan-adegan gore-nya. Akting dari para pemainnya juga sangat bagus sekali dan bahasa yang digunakan di film ini pun bahasa yang biasa kita dengar sehari-hari, guys. Aku suka dengan akting Naysila Mirdad meskipun film Inang ini adalah film horor pertama baginya, tapi aktingnya cukup bagus dan ekspresinya terlihat sangat natural untuk memerankan karakter Wulan ini.
Tidak hanya menghibur penonton, tapi film ini tuh dikemas dengan sangat rapih dan memberikan kesan dan pesan yang mendalam bagi para penontonnya. Inang juga memberikan pelajaran berharga yang menggambarkan bagaimana perjuangan seorang perempuan, kasih sayang orang tua, dan realitas kehidupan yang biasa terjadi di masyarakat kita, guys. Sayangnya ada beberapa hal di film ini yang masih menjadi misteri, dan salah satunya adalah keberadaan tikus yang diperlihatkan di beberapa adegan. Aku pikir tikus itu akan ada hubungannya dengan jalan cerita dari film ini. Tapi ternyata nggak ada penjelasan apapun tentang keberadaan tikus tersebut dan itu sayang banget guys. Tapi secara keseluruhan film ini sangat bagus dan memang pantas kalau film Inang ini terpilih dan masuk kategori Bucheon Choice Award dalam Bifan tahun 2022 ini. Karena selain punya alur cerita yang padat, ceritanya pun sangat menarik sehingga penonton tidak bosan untuk mengikuti cerita dari awal hingga akhir. So, itu semua hanya pendapat aku, dan kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itulah tadi review dari film Inang. Sekian dulu videoku kali ini, terima kasih sudah menonton and see you guys!